Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara, teman-teman. Siang ini tanggal 6 Oktober, hari Jumat 6 Oktober 2023, sekitar pukul 1 siang, teman-teman. Lagi terik-teriknya matahari di Jakarta Utara. Di mana itu, teman-teman? Ya, kurang lebih di Ram Barat JIS, teman-teman ya. Ini Ram Baratnya. Nah, kemudian ini JIS, Jakarta International Stadium. Nah, Rudat FM hadir kembali di Jakarta Utara, di sekitar JIS, untuk melihat apa yang terbaru di sekitar JIS, teman-teman. Nah, salah satu yang sempat diupdate di minggu lalu, Rudat FM sempat melihat beberapa pekerjaan jalur pedestrian di sekitar JIS. Nah, sekarang kondisinya sudah ada penambahan pekerjaan ya, teman-teman ya. Jika kemarin masih berkisar di sekitar pemasangan pipa tali air, sekarang di segmen utara dari Jalan Baru Ancol Selatan yang sejajar dengan Ram Barat JIS sudah mulai ada persiapan untuk pengecoran atau konkret jalur pedestrian segmen utara. Adapun segmen selatan, kalau saya amati, Rudat FM amati, sudah terlihat rapi ya, teman-teman. Terutama dari pertigaan Jalan Sudirman Raya, kemudian mengarah ke barat. Dan barangkali yang belum adalah di sekitar ujung dari Jalan Baru Ancol Selatan yang merupakan titik paling barat dengan Jalan Danau Sunter Barat ya, teman-teman, yang masih ada pekerjaan di sebelah kiri atau di segmen selatannya. Sementara yang segmen utara, kalau saya lihat memang masih persiapan untuk pengecoran ya. Ada beberapa material yang sudah tampak di lokasi. Dan kita juga ingin lihat di nanti Jalan Danau Sunter Barat, terutama segmen barat dan timurnya, sudah terlihat rapika atau memang masih seperti seminggu yang lalu. Waktu untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 sudah terus bergulir hingga saat ini, hampir sekitar 1 bulan lagi ya, teman-teman ya. Di mana nanti tanggal 10 November 2023 hingga tanggal 2 Desember 2023 akan berlangsung kompetisi atau pergelaran Piala Dunia U17 yang akan dilakukan di 4 kota di Indonesia. Salah satunya adalah JIS sebagai venue penyelenggaraan ya, teman-teman. Dan sayangnya dikabarkan dari konfirmasi terakhir, JIS batal menjadi venue pembukaan dan hanya untuk menyelenggarakan 2 grup saja, teman-teman ya, tetapi tidak menjadi penyelenggara pembukaan ya, teman-teman. Ini suasana di kolong Ram Barat, teman-teman, yang kemungkinan sudah jarang diekspos ya. Oleh termasuk Rudat FM juga jarang mengekspos di kolong Ram Barat, terkecuali pada saat awal-awal pembangunan JIS ya. Ini sisi selatannya sudah tampak ya, ada beberapa pohon tabebuya yang sudah mulai tumbuh dengan baik ya. Termasuk juga ada beberapa tanaman dekoratif di bawahnya, di box tanaman. Namun sepertinya ini karena musim kemarau, nah perawatannya juga sepertinya belum maksimal ya. Banyak yang mengering, terutama tanaman yang berada di box tanaman yang merupakan tanaman dekoratifnya. Di sekitar Pelajar Ram Barat juga banyak tanaman yang baik berupa pohon maupun rumputnya sudah mulai agak-agak menguning, teman-teman, dan butuh sentuhan atau refreshment ya, teman-teman. Namun sayangnya 1 bulan menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U17 belum banyak persiapan yang bersifat kosmetik ya yang berada di sekitar Pelajar Ram Barat. Masih seperti biasa saja. Belum ada ya kegiatan yang barangkali menunjukkan persiapan ke arah penyelenggaraan nanti Piala Dunia U17 ya, teman-teman.
Saya masih berada di kolong Rambarat, teman-teman. Nah, ini Rambaratnya, kolongnya, dan melihat ke Plaza Rambarat. Ini adalah semacam kolam retensi ya teman-teman. Bila mana musim hujan terisi oleh air ya teman-teman. Semacam kolam resapan. Namun pada saat ini adalah bulan Oktober. Merupakan fase, diramalkan oleh BMKG, merupakan fase paling panas nanti di tahun ini. Puncak dari musim kemarau. Kondisinya kolam retensinya kosong dan mengering teman-teman ya. Mengering. Jadi tidak ada airnya ya teman-teman. Dan kalau saya harapkan memang ada semacam refreshment juga untuk kondisi Plaza Rambarat ini teman-teman. Untuk pohon-pohon yang sudah mengering mungkin bisa diganti, terutama menjelang nanti musim hujan ya, sehingga bisa lebih rindang lagi. Banyak pohon yang tidak tumbuh dengan baik yang ditanam pada tahun 2022 yang lalu teman-teman. Pada saat menjelang peresmian grand launching JIS pada bulan Juni atau Juli 2022 yang lalu ya teman-teman, dimana banyak inisiatif instansi, kemudian organisasi yang menanam pepohonan dengan aneka pohon buah di sekitar sini yang maksudnya untuk penghijauan, namun sepertinya belum semua tumbuh dengan baik karena memang butuh perawatan juga ya teman-teman. Semoga dari pemerintah daerah ikut segera merefreshment kondisi Plaza Rambarat ini yang butuh sentuhan untuk terlihat agar lebih baik ya teman-teman. Nah, para pekerja dari kontraktor sepertinya mulai incas lagi setelah beristirahat teman-teman. Hari ini adalah tanggal 6 Oktober 2023, hari Jumat, pasca Jumatan. Pukul 13 lewat ya teman-teman. Ada 14 koridor JIS Senen. JIS 3 Harmoni JIS, 12P stasiun LRT Pegangsaan 2 JIS. Jadi ada 3 rute yang sudah existing ya teman-teman. Nah, ini suasana di Rambarat dan melihat ke jalur pedestrian teman-teman yang sedang dikerjakan oleh kontraktor. Kalau lihat dari timelinenya dari mulai September hingga Desember 2023 ya teman-teman. Nah, saya sudah berada di Jalan Baru Ancol Selatan, teman-teman. Di sebelah kanan sudah terlihat tampak rapi jalur pedestriannya. Sementara yang di sebelah utara merupakan paket pengerjaan kedua itu ya teman-teman ya. Sudah ada pemasangan kanstin. Untuk selanjutnya nanti proses pengecoran untuk jalur pedestrian yang cukup lebar ya teman-teman. Dan Seng Project sudah dipindah ke bagian dalam untuk menutup sementara area dari tepian Rambarat ya teman-teman. Yang sebelumnya berada di sebelah badan jalan ya, dari bahu jalan. Dari relokasi Seng Projectnya ke arah bagian dalam. Pada saat persiapan pengerjaan jalur pedestrian di segmen utara Jalan Baru Ancol Selatan. Nah, ini persiapan pengerjaan dari tepian ya, senderan yang mengarah ke drainase. Sementara penanaman jalur atau tali air sudah selesai sepertinya teman-teman. Jadi senderan yang mengarah ke drainase sedang ondati oleh para pekerja, on progress. Nah, kansinya juga sudah rapi ya, ada relatif tinggi, ditanam cukup dalam ya, kansin yang mengarah ke badan jalan, dan senderannya juga sudah separuh jalan dibuat yang mengarah ke jalur drainase.
Nah, saya sebentar lagi nyampe ke pertigaan dari jalur Jalan Raya Sunter Pemiraya yang mengarah dari barat, dari utara ke selatan maksud saya. Dan di sebelah timur sudah hampir terlihat ya untuk bagian-bagian yang sudah dicornya, termasuk juga yang segmen barat sudah, yang mengarah ke Jalan Baru Aceh Selatan sudah terlihat ada pengecoran yang relatif banyak ya teman-teman. Nah, ini masih di bagian segmen barat dari Jalan Sunter Pemiraya. Di sebelah barat JIS teman-teman sedang persiapan untuk melapisi jalur pedestrian untuk konkret ke tahap 2-nya ya teman-teman, setelah diberikan konkret dasar. Nah, untuk konkret dasarnya sudah tuntas sampai ke ujung ya teman-teman, ke pertigaan dengan Jalan RE Marta Dinata, perlintasan kereta api. Nah, ini pemandangan ke arah sisi timur, segmen timur dari Jalan Sunter Pemiraya, sedang banyak pengerjaan teman-teman. Dan di sisi timur sudah sangat terlihat bagian-bagian yang sudah dicor ya teman-teman, menyisakan bagian untuk box tanaman di sekitar jalur pembatas dengan bahan dan jalan, dan jalur hijau yang mepet ke arah pagar JIS ya teman-teman, pagar JIS luar. Ada jalur sepeda juga, ada guider block untuk difabel ya teman-teman. Nah, saya berada di depan ITF Sunter yang sempat dicanangkan untuk dijadikan intermediate treatment facility untuk pengolahan sampah menjadi tenaga listrik ya. Namun sepertinya sudah dinyatakan dibatalkan oleh Bapak PJ Gubernur. Nah, bagian yang di tempat ini sudah dilapisi oleh cor-coran dasar menutup area dari drainase dengan beberapa bak kontrol ya. Bagian yang segmen timur dari jalur pedestrian di Jalan Sunter Pemiraya menggunakan ubin ya teman-teman. Jadi ini paket 1 ya kalau tidak salah. Sementara paket 2-nya yang berada di segmen utara Jalan Baru Aceh Selatan yang berdekatan dengan Ram Barat. Pengerjaan jalur pedestrian segmen timur Jalan Sunter Pemiraya di sekitar Kampung Susun Bayam teman-teman, di area pintu masuk ya, sedang dikerjakan berupa ubin ya teman-teman. Jadi penampakannya pastinya lebih baik dibanding dengan sekedar konkret ya. Nah, ini teman-teman, para pekerja sedang finishing ya di bagian-bagian terutama di penutup tali air berupa pintu logam ya yang terhubung dengan sisi badan jalan. Nah, ini penampakan penutup
tali air ya di sekitar sisi badan jalan dekat Kanstin. Sudah terinstall dengan baik. Nah ini juga seperti itu ya, penutup tali air yang merupakan pintu pembuangan dari badan jalan ke drainase teman-teman. Ini sisi barat dari JIS teman-teman, sudah mulai tampak rapi. Tinggal box tanaman jalur pembatas di sisi terdekat dengan badan jalan ya. Pekerjaan lainnya yang masih dalam proses tentu saja adalah median jalan ya teman-teman. Jadi revitalisasi median jalan yang sempat terganggu karena peningkatan level jalan dan pengerjaan dari jalur pedestrian. Nah kemungkinan nanti akan ada semacam pengurugan kembali dan dilakukan penanaman ulang di median jalan yang sudah di blok melalui Kanstin ya teman-teman. Demikian teman-teman, Ruda TV melaporkan dari Jakarta International Stadium untuk progres pengerjaan dari jalur pedestrian. Nanti kita coba update lagi menjelang persiapan akhir dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang akan dilakukan di JIS, terutama untuk dua grup pertandingan ya teman-teman yang akan dilakukan di JIS. Selain grup lainnya yang berada di kota lainnya, ya ada di Bandung, kemudian Surabaya dan Solo.